Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setia Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir ke beberapa politisi PDI Perjuangan, di antaranya Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya menerima masing-masing $500.000 Amerika yang diberikan melalui orang kepercayaannya Made Oka Masagung. Selain Puan dan Pramono, dalam kesaksian pada Kamis pagi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Novanto juga menyebut 5 nama politisi lain. Kelimanya disebut Novanto telah menerima aliran dana proyek KTP elektronik masing-masing sebesar $500.000 yang diserahkan melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Ini menyampaikan bahwa di dalam ngobrol-ngobrol yang biasa kita ngobrol-ngobrol yang lain, tahu-tahu beliau itu menyampaikan Oka bahwa dia menyalahkan berapa uang kepada Dewan. Nah, saya tanya pada waktu itu, wah, untuk siapa? Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menjawab di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Untuk Puan Maharani waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI, dan untuk Pramono adalah 500.000. Nah, ini hal-hal yang... Itu keterangan Andi atau Agung? Itu keterangan dari saudara Oka. Itu. Oka Masagung? Ya. Pertama juga itu adalah untuk Komisi 2, yaitu Pak Khairuman, itu sejumlah 500, dan untuk Ganjar itu yang dikonfirm oleh Pak Khairuman adalah 500, dan untuk Aribowo adalah kalau nggak salah 100 atau 250. Dan untuk kepentingan pimpinan Banggar, kalau nggak salah ingat saya telah menyampaikan juga bahwa untuk Melkias Mekeng 500.000 US dollar, dan untuk Oli Duduk Ambil 500.000 US dollar, untuk Tamsil Lindung 500, dan untuk Mirwan 500. Di antaranya melalui keponaan saya Irvanto. Saya tanya waktu itu, kenapa kok melalui saudara Irvanto? Ya, dia hanya sebagai kurir karena dia mau kita janjikan pekerjaan dari konsorsium. Saya bilang, Andi, waduh, saya sebenarnya keberatan karena kok melalui saudara Irvanto. Ya, satu nama yang juga disebut Setia Novanto di pengadilan hari ini adalah mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Ganjar Pranowo. Kita sudah tersambung dengan Ganjar Pranowo, saat ini berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat sore, Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Pak Ganjar, tanggapan Anda terhadap pernyataan Setia Novanto di persidangan hari ini? Bagus. Bagus? Iya. Bagusnya kenapa? Pertama, di dalam dakwaan, kan yang dituduh, ada dakwaan yang dituduh saya terima uang itu kan diomongkan oleh Nazar kan ya? Saya katanya, Nazar ngelihat saya dikasih uang, ya toh? Ya. Sampai berapa katanya, 500.000? $500.000 Amerika Serikat, Pak. Yang Nazar kan bilang dia ngelihat ya. Dia ngelihat saya dikasih uang di ruangannya Bu Mustoko Weni, dan yang ngasih namanya Andi Narogong. Gitu kan pertama? Ya. Nah, sekarang saya senang. Bagus, kenapa saya katakan bagus? Hari ini Novanto ngomong lewat siapakah tadi katanya keponakannya, ya. Terus kemudian dibagi-bagi pada orang, gitu kan. Terus kemudian diberikan kepada orang Komisi 2, terus baru ke saya. Iya. Kenapa saya katakan bagus? Ya, kenapa saya katakan bagus? Kebohongan ini makin terungkap sebenarnya. Jadi yang ngasih saya sebenarnya siapa? Oke, Anda merasa bahwa dua-duanya ini kesaksiannya bohong begitu ya? Ini angkanya sama, tempatnya beda gitu kan. Nah, jadi makin menunjukkan
ini uji integritas ke publik, bagaimana posisi saya yang ada di situ. Baik. Maka makin kita tahu. Yang kedua, ketika dulu pertama kali Kompas TV pernah wawancara saya sampaikan ada 3 skenario yang publik bisa menilai. Yang pertama adalah saya dikasih dan terima, saya dikasih tidak terima, dan skenario yang ketiga adalah ada jatah untuk saya tapi tidak sampai ke saya. Jangan-jangan saya curiga yang ketiga ini yang terjadi, sehingga ada statement dari Novanto seperti itu. Begitu penjelasan Baik, saya. Anda menduganya itu adalah skenario ketiga begitu. Tapi ini kemudian mau tidak mau ini adalah kesaksian kedua, tapi kemudian nama Anda akhirnya disebut-sebut lagi begitu Pak Ganjar. Pastinya ada implikasi kan? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Implikasinya bagus buat saya. Implikasinya bagus, makin menunjukkan kepada publik bahwa Ganjar dituduh korupsi dan kemudian senarionya, rekayasanya dibuatkan dan seolah-olah saya benar. Sayangnya skenario yang dibuat itu tidak ada yang cocok. Itu tadi yang saya katakan. Pertama kali orang yang menyebut saya adalah Nazar. Nazar menyampaikan itu katanya melihat langsung di ruangannya Bu Mustokoweni. Yang ngasih namanya Andi Narogong. Padahal dari sisi waktu Bu Mustokoweni sudah meninggal. Dan Andi Narogong juga tidak mengakui. Maka bohonglah yang pertama itu. Nah hari ini muncul lagi, oh ternyata ya dikasihnya tidak langsung di situ. Dikasihnya menurut versi Novanto yang saya baca di media hari ini, oh diberikan kepada Komisi 2 lewat keponakannya, lewat siapa tadi, Mas Agung atau siapa begitu ya. Ya. Terus kemudian katanya dipotong. Maka terus saya berpikir, loh jadi senario nyogoknya Ganjar itu yang mana yang betul yang bisa dipercaya. Dan saya mengikuti berbagai proses persidangan-persidangan sampai Pak Hakim dulu marah-marah ya. Yang CNN berikan itu bagus banget itu ceritanya satu persatu saya ikuti ini. Ya wajah orang berbohong itu ketika dikonfrontasi langsung lupa gitu. Baik. Nah, saya makin menunjukkan kepada publik hari ini bahwa ternyata dengan menjaga integritas ini mulai terkuak apa senario yang terjadi sebenarnya dan siapa sekarang yang orang mencoba-coba untuk melemparkan nama-nama kepada publik entah untuk kepentingan apapun tentu saja. Baik, kesimpulannya Pak Ganjar, siapa yang merekayasa? Kalau Anda katakan tadi ada rekayasa, ada kebohongan. Lalu siapa yang merekayasa dan yang melakukan kebohongan, yang memberikan kesaksian kah? Atau memang ada pihak yang mengatur supaya ada rekayasa dan kebohongan ini? Ya saya nggak tahu, pasti punya kepentingan besar. Sekarang kan nama-nama ini disebutin semua kan, sehingga ada nama-nama yang dilempar ke publik, di media, digaduhin gitu kan. Dulu saya juga nggak ada Pak awal cerita-cerita itu, tiba-tiba muncul menjelang tahun-tahun yang hari-hari yang rawan, dan kemudian saya mulai tampil, ini mulai muncul lagi, ya biasa saja. Baik, buat saya itu gimnastik politik yang selalu muncul, dan publik sekarang makin tahu, makin mengerti betul bahwa kemudian skenario ini ternyata kalah dengan skenarionya Tuhan gitu ya. Oke, Pak Ganjar, artinya begini, kalau Anda katakan ini adalah skenario, kemudian ada nama-nama baru begitu yang muncul, ini adalah serangan terhadap suatu partai tertentu, suatu golongan tertentu, atau bagaimana menurut Anda? Nggak ngerti saya bukan pengamat politik, saya gubernur dan gitu kan. Dan saya bukan dukun, maka silahkan kemudian para pengamat yang paling pas untuk itu. Tapi membacanya saya kira tidak terlalu sulit. Baik, tapi yang jelas ini serangan terhadap Ganjar Pranowo, begitu kan? Ya, kalau Anda menyampaikan itu tinggal melihat saja dari fakta, dari data yang berbolak-balik berganti-ganti, yang tidak jelas termasuk angka-angkanya. Nah, dari situ kemudian makin menjadi kita tahu, oh ternyata bagaimana mencari, menggoreng, pokoknya hajar bleh kira-kira gitu. Baik, tidak ada upaya hukum artinya Pak Ganjar? Alah sudahlah, wong gorengan-gorengan itu nanti kan publik akan tahu kejujurannya siapa pegang integritas sebenarnya dari awal itu orang yang kekeh memberantas korupsi siapa, dan sampai pada tingkat itu baru nanti kita lihat di ujungnya. Baik, terakhir Pak Ganjar, ini Anda kan sedang dalam kontestasi pilkada. Ini tentunya akan memberikan implikasi juga begitu ya, kesaksian dalam sebuah forum hukum begitu, forum persidangan. Apa yang akan Anda lakukan apabila ini tentunya akan berdampak terhadap kontestasi yang sedang Anda ikuti saat ini? Enggak, masyarakat nggak percaya Mbak Diba. Anda yakin masyarakat tidak percaya begitu ya?
Ya saya yakin sudah ada 3 survei yang mengatakan itu, dan apalagi kalau CNN mau mengundang para pakar, 1 psikolog, 2 ahli hukum, kemudian mengkomparasikan mulai dari dakwaan dan kesaksian yang berganti-ganti. Maka mereka suruh menyimpulkan sementara. Coba Anda buat aja perdebatan itu, biar nanti ya siapa tahu CNN bantu saya untuk mengklarifikasi sama baik kan gitu. Baiklah, baik. Tidak perlu bantu Pak, karena memang tugas jurnalis adalah mengungkap kebenaran. Pak Ganjar Pranowo, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Ya, terima kasih juga, dan kebenaran itu saya sampaikan melalui televisi CNN. Baik, terima kasih Pak Ganjar.